Ya, malamnya tabut bab yang kedua, bab muraqabah. Yang penting cit kajian bab muraqabah. Muraqabah itu dikatakan oleh Syekh Jarjani dalam kitab Ta'rifat, tetapnya pengetahuan hamba dengan mengetahuinya Allah kepadanya dalam seluruh ahwal. Jadi Allah itu kan maha tahu, maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Yang mbak tanya kan perasaan, mesti mengetahui tanya tentang Allah maha tahu, yang mengetahui tanya yang terus menerus ya, yang muraqabahnya ya. Kan tanya ketika Allah maha mendengar, maha melihat kan tanya ingat tapi Allah maha melihat kita yang melihat tanya mendengar tanya yang istidamah terus menerus ya diingat yang gekeun muraqabah. Maka banyak sih ibadah muraqabah. Dan tetaplah anda, wahai saudaraku, dengan bermuraqabah kepada Allah dalam segala gerak-geri anda, diam anda, jalan anda, tetap anda dalam segala hal. Yang benar tapi muraqabah. Rata wada, rata jam, rata detik, kita menyadari, kita merasakan dia sedang melihat dan sedang mendengar. Maka terjaga ya. Dan rasakanlah kedekatannya daripadamu. Lagi kisah ada kisah Zulaikha. Zulaikha galak ke Nabi Yusuf. Ketika dia berhimmah kepada Yusuf, gecok ija siun le Zulaikha getuk wajah patung. Ya ganggu Nabi Yusuf. Gecok ija siun wajah patung yang nala ruangannya getuk. Patung milik Zulaikha. Tanya Yusuf, kenapa anda malu? Malu daripada muraqabah dengan barang mati. Muraqabah merasa dilihat di patung. Becok dia begitu di muka patung bu. Kita muraqabah hanya kena pegah makna muraqabah. Merasa dilihat. Jadi oleh Siti Zulaikha kekar mata patung dengannya jaju. Patung tengah berkerah. Ini mau dijelaskan arti muraqabah. Kenapa anda malu daripada muraqabah benda mati dan tidak malu ya kan daripada muraqabah Malikul Jabbar. Ya, itu. Allah Maha melihat namanya patung. Ayo orangnya sih kalau boleh. Maka orang patung musani. Kata jaga akan urung gampung dah jaga kebaikan anda yang kebaikan anda yang berbuat. Padahal Allah Maha melihat, ingat itu. Jadi yang terjaga manusia. Jadi muraqabahnya dengan manusia. Kaji cik ya. Karena muraqabah je nanti. Tapi itu tidak benar. Lagi contoh Pak Siti Zulaikha. Ketahui olehmu bahwa Allah itu nadhir ilaika, selalu melihat anda dan mengetahui tentang anda. Tidak ada yang tersembunyi daripadamu. Tidak ada yang tersembunyi di atas Allah daripadamu oleh yang khafiyah, yang tersembunyi. Yang tersembunyi padamu, Allah hanya tersembunyi. Ya ayat. Ya, surat Yunus ayat 61. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'.
Tidak ada yang luput dari Tuhanmu daripada seberat zarah. Kan? Zarahnya makna semut paling kecil atau biji bayam, biji bayam buatan. Tidak ada yang luput dari Allah. Fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, tidak ada yang luput juga di langit. Yang kedua, yang sekecil apapun semut yang gelap, yang hitam berada di dalam lubang batu hitam, dalam hutan yang gelap, di malam hari lah, anak luput gua. Yang kedua gambarannya ayat. Kan? Tidak ada yang luput dari Tuhanmu daripada seberat zarah pun, baik di bumi, tidak juga di langit. Tidak ada yang luput. Ya, baik. Nah, ayat kedua, surat Taha. Surat Taha ayat 2, surat ke-20 dalam Al-Qur'an ayat 7. Wa in tajhar bil qaul, jika engkau jahar dengan qaul, maka sesungguhnya Allah tahu dia yang rahasia dan yang paling tersembunyi. Ini dalil tentang Allah Maha melihat. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kiban bersama bil ilmi, dengan ilmunya, dengan ikhatah, geliputi oleh Allah, wal istiqdar, dan selalu berada dengan kekuasaan Allah. Hidup tanya apa? Karena masih diberi kehidupan. Tanya masih bergerak, bisa bergerak-gerak karena mentang gejuk kekuasaan oleh Allah. Jadi selalu dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah, dalam kekuasaan Allah, selalunya. Walau tanya mana tinggal, yang tinggal tabiat, yang gekun muraqabah. Dan dia selalu menunjukimu beserta hidayah dan pertolongan dan pemeliharaan jika kamu orang abrar. Maka malulah engkau daripada Tuhanmu sebenar-benar malu, dan bersungguh-sungguhlah bahwa tidak dilihat akan kamu sekira-kira dia melanggar larangannya, melakukan larangannya, dan tidak juga faqid perintah-perintahnya. Dan sembahlah dia seakan-akan engkau melihat dia, maka jika tidak engkau melihat dia, sesungguhnya dia melihat anda. Yang bapak, yang dalil-dalil ya. Najina berpegah jalanji. Wa ma tara'aita min nafsik takasulan. Jika anda melihat dari diri anda takasul, pemalas-malas ya. Takasul ana gairah, malas daripada mentaatinya. Anak semangat nama ibadah, anak gairah membaca anak satu. Atau anda melihat diri anda mailan ila maksiyatihi, cenderung kepada maksiat. Ini kunci tak cari apa boleh yang oke jauh. Ini kecau lah kena. Yuin dia kena bagus tahu. Peti-peti dia. Kan? Taat li tiat. Ya libur. Kan? Mempunyai lim tiat. Yang keduanya watin kalan rentakasul, malas dari taat, au mailan atau cenderung kepada dosa. Kiban ubat gua, kiban ubaji. Fazakirha bi annallaha, maka ingatlah, berilah peringatan kepada nafsu anda, kepada diri anda, dengan bahwa Allah melihat anda dan mendengar anda. Ya, Nabi nasihat kedua tanya, hai kah kalau oleh Allah, kah kedengar oleh Allah bahasanya. Yang tanam nubuah. Wa ya'lamu sirrika wa najwaka, dia tahu rahasiamu dan bisikanmu tahu. Ya kenya nunggu cara timbul muraqabah. Goh tente berhasil lebih yang salah. Mama. Ya, dibalau kan? Fa illam yufidha haza zikri, jika peringatan ini tidak membantu, tidak memberi faedah, hai tengah Allah maha melihat buruk aja nunggu. Tapi ingat, tapi dia maha melihat. Jadi hana faedah zikir yang banyak, bahkan penyebab hai tenggu li fusuri ma'rifatiha,
Karena terbatasnya ma'rifah diri dengan kebesaran Allah. Kenal tanya ke Allah yang terbatas. Baik. Faham? Jadi kak khusurna pendek, terbatasnya ma'rifah. Kenal tanya ke Allahnya nak terbatas tak betul, lipih tak betul. Maka kau menyelipih ma'rifah, terbatas ma'rifah, nya zikir bunuh aku, hana berfaedah. Tak pegang Allah ke kalon, Allah kalon. Ya mana ke? Saya dah boyo. Haitim karena lipih ma'rifah. Yang gimana obat jilmu? Maka berilah peringatan kepada diri tentang dua roh malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatannya. Nah, tapi ya. Ni kiri kanan. Be alih-alih aku, boleh nah lehan malaikat. Be alih-alih ni punya akidah ni tak leh gelantu tu. Kan? Ya noh betul alih-alih aku punya jelah. Itu kan akidah. Akidah itu kan wajib percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada malaikat. Nah, malaikat mungkar nakir, nah malaikat raqib atid. Itu akidah. Maka saya yubur akidah leh. Jadi begitu. Nah, malaikat mencatat kebaikan dan kejahatan. Nyawa dalil. Nya ingat tapi ke malaikat. Nya nak kiri kanan saya. Tapi nah. Kalau garis raya ofis laku saja mau. Mana tu? Yang gebonan ku malaikat kiraman katibin, penulis yang mulia. Maka nengku pegah yang mulia, menyata pegah yang gek ketulis ju. Menyata pegah jahat kita orang latihan. Hang tulis ju. Kita orang lekalnya kadang di istighfar, di kasampul lah kita tulis je deh. Nya nengku. Nyatanya apa nyampun nak tulis tu? Kan? Ya kembali saya kiraman katibin, bukan penulis yang mulia, tulis tu. Ya banyak. Bacalah ayat, yang baca ayat. Biu baca ayat, no baca lu. Iban baca yang anda dapat. Makanya ayatnya kan. Mak bintih dah tulis pak, mak bintih dapur, mak bintih ruang tamu dah tulis ayatnya. Jadi ho yang tajak lemah ayatnya tapi ingat ke malaikat. Baik. Sebab tak hafal cakap air kadang. Kan tak tulis mentang buat bintik. Tak pekap tapi lama tu tak pekap si ho yang tajak lemah tapi ayatnya. Itu surat Qaf ayat 50. Ayat lebih belakang lah. Ikon ayatnya mentang nampak ayat lagi anu. Is yatalaqqal mutalaqqiyani. Ingatlah ketika mencatat ya oleh dua orang pencatat dari kanan dan dari kiri, qaidun duduk ia. Ya nunggu. Nah malaikat saja. Ma yalfidhu min qaul, tidak melafaz seseorang daripada satu perkataan kecuali di dua sisinya ada raqib dan atid. Ma yalfidhu, tidak ada yang dilafazkan satu kalimat pun kecuali di situ ada raqib dan atid. Raqibnya mengintai maknanya. Raqibun karena dalam asmaul husna karena makna apa? Ar-raqibu mengintai. Gelum bahasa Aceh. Gelum. Atid, makna atid itu selalu hadir. Nah tapi itu atid, makna atid. Malaikat pun nanya atid. Itu mana atid? Hadir. Nah saja nunggu tadi. Dicatat. Yang kerja kepegalan kitab Tauhid dengan lentuan Jauharatul Tauhid. Dua kalimat aduh tunggu betulis hanya tekan. Tim sifat batal tekan aduh. Nya aduhan mencatat tunggu. Maka mencatat so pegang lagi nya lafaz umum ayatnya. Ma yalfidhu, apapun yang dilafazkan oleh sidro hamba
tidak dilafadzkan oleh seorang hamba daripada perkataan kecuali di situ ada nama. Jadi tulis itu aduh tulis mata yang duduk di jam tengah kacil langit dunggu kipan mereka tulis kan mesti kan tak mahbub awaknya nah. Tapi karena itu mereka penulis tulis laju bertingkat aduh dekat Jawa lah baju bubu dekat kan tulis baju bubu lul majak siap gitu kan hanya tahu ucap salah kan hanya tahu ucap maksudnya kan setiap kalimat ditulis maka kalimat yang tanya ucap kan kalau macam pak kalimat ibadah kalimat dosa kalimat siap kan kan benar hana kon ibadah kon siap kon ibadah kon maksiat kita keaduh benar kan je keaduh kan yang nak keaduh bila indah timpak pada king pada apa kan beban si penonton jadi dicatat yang penting tanya pegah laju-laju malaikat tengok ke malaikat jatuh apa maka jika kita menyendiri daripada tak ada ulang kawan baik ya kan kedua boh jalan maka jika tidak memberi bekas zikir ini tengok ke malaikat buci tengok ke malaikat tapi abah anjit dong lanjut sengap abah ke malaikat nak tengok abah tengok apa aku dah haju malu jukanya cik kawai kau tengok binyo im tak baik tu kan ingat juga hai te begua kiban talawan lam nafsu dia maka berilah peringatan kepada nafsu atau kepada diri tentang dekatnya maut nya kelaya maut kan siji kamati binyo kamati ingat tapi ya tiba-tiba kamati sakit pecut kamu meninggal saya mentang kadang saya malah dibawa ke sampai mebel ni kan foto-foto sediakan juga di luar bawah ke jamaah dan so meninggal kan saya duduk kat sago cik pada kena di foto-foto kadang-kadang foto biar apa-apa di luar bawah kan dikali rapat malam je bawah lalu rapat yang kan meninggal bahna kan dia tengok kerakam tapi yang kata meninggal beladi kata-kata nak jalan dia sekali betul dia jadi itu penting untuk mengingat kematian Allah baik jadi kan kembali lah kena maka kita ajak kuburanan penting kan dia menyanggro kalang-kalang kuburan berilah peringatan kepada nafsu anda tentang dekatnya maut dan dia adalah barang gaib yang paling dekat untuk ditunggu yang ke barang tunggu yang paling dekat yang ke maut karena begitu dekat pasti dia dan takutlah kepada nafsu anda dengan datangnya secara tiba-tiba kan tiba-tiba datang maut lah sedang sehat sedang biasa-biasa kami nyanta kalon kiri kanan setiap harinya bisa ketika tu berita matian santai benda mati benda sayang karena tinggal datang dengan ghirah tiba-tiba ghirah hana pingat-pingat dan sesungguhnya kapan-kapan hanya yang penting kapan-kapan maut itu datang sedangkan orang yang datang maut dalam keadaan ghairul mardiyah bukan sedang diridai bukan dia sedang taubat jamaah pengajian juga bukan ijabun atau majid taubat atau minta wajah atau basaannya
hanya untuk malaikat maut nanti, bukan aku dulu. Ya kan? Maka bertukarlah kerugian bila akhiralahu yang tiada batasnya. Datanglah penyesalan yang tiada akhirnya. Karena di alam barzah itu ada kehidupan kelih dan nom katanya, maka mentang perjalanan yang panjang. Nyo tanya, pun dalam taubat malam yang kadang masih ada. Ya, tengah taubat, pernah tengah taubat. Nah, kayaknya itulah dia. Yang kejut boleh ingat-ingat lebih. Kedua, pada umur cara kan? Ubat muraqabah, berubah kali. Ataupun pun tak kedua pun tak kelakunya, yang ingat. Dia duduk ngongonnya kita yang masih ingat kamu kelale. Nah, banyak. Di nanti mau tanya apa? Jokowi itu tanya lebih. Kepunya dah mikir awaknya. Maka jika tidak memberi peringatan oleh ini takhwif, petakut menan hitam je teguh kae kadang mak kubu tak ngone kubu teh cik mentang hitam buat tek tungang kat tawajuh bibu ya nya gimana. Maka berilah peringatan kepada nafsu, janji-janji Allah kepada orang taat berupa pahala-pahala yang besar. Ya, maka perlu kita baca ayat, orang beriman, orang beramal saleh nanti diberi pahala, diberi surga, bidadari begini dan begitu. Karena ada kan? Ya, nanti ingat tapi kamu tanya apa? Dan juga ancaman-ancaman berupa azab-azab yang pedih bagi orang dosa. Dibakar kulit mereka, setelah hancur diganti dengan kulit yang lain, dibakar lagi. Ya, itu. Dituang ke dalam mulut mereka air yang mendidih seperti timah sampai asal perut mereka berkumpul, usaha buat dapat aki gede. Dijadikan lagi, disiksa lagi. Ya ingat tapi itu pun. Ya kan? Nya si gobut itu semua. Gak kaput kan? Dan ingatlah, katakan kepada nafsu, tidak ada setelah dunia kecuali surga dan neraka. Setelah dunia hanya lain belum mati dua tempat, surga dan neraka. Maka wahai diri, wahai nafsu, pilihlah untuk dirimu. Jika engkau taat adalah engkau menang dan berbahagia, kekal di dalam surga dan melihat kepada Tuhan. Dan jika engkau berbuat maksiat adalah akhirnya hina, ya, murka, tercegah dari rahmat dan dilapik di bawah tingkatan neraka. Yang lagi yang put macam apa? Put macamnya yang kenyang bayi. Maka obatilah dirimu dengan ini zikir. Ya, dapur macam. Maka obatilah nafsumu dengan ini zikir-zikir, supaya kamu tidak malas dari taat, supaya jauh daripada maksiat. Maka sesungguhnya 4 zikir itu adalah obat-obat yang bermanfaat untuk penyakit-penyakit hati. Nah, obat yang bermanfaat untuk macamnya untuk orang yang sedang sakit hati. Sakit hati, sakit mencinta dunia dan segala macam. Kemudian jika mempengaruhi dari hatimu pada saat engkau merasakan Allah melihat Anda, berarti dah ingat-ingat dapat macam kan terpengaruh hati dia.
Pada saat merasakan Anda bahwa Allah melihat Anda, karena malu daripada menyalahinya, dan ingat-ingatnya mendorong Anda untuk siap-siap dalam taat. Tidak ingat-ingat kau menyung menyung. Oh ya betul-betul kan, kita pegang kekal kedengar oleh Allah. Kan? Terasa tidak ingat-ingat itu minta maaf. Nyan kana aku bacut batanya hakikat muraqabah. Kana bacutnya. Kaji nah. Nyan lu tak ingat kahek, tak ingat aku, tapi item je ubat. Supaya bele tak pegah, supaya bele tak pebut, supaya bel lalai. Bagaimana nah? Kau tak ingat ada apa? Oh, tak ingat item. Tiga nak Allah mau bacut tunggu muraqabah. Padahalnya ibadah yang paling penting, sehingga Syekh Ibnu Athaillah pegang, di antara ibadah yang paling afdal adalah muraqabah itu. Karena dengan muraqabah itu orang terjaga. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kaji itu melaju mau ke tanpa hikam kembali dan Mata'ul Badren kembali. Kitab je lah mudah ni. Kejatuh ngaji ni hanya untuk di matang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.